Kok le memang orang Minangkabau baradai. Syarat mengato adai memakai. Kecek syarat. Terlepas daripada khilafiah perbedaan para ulama yang ambo yakini, walau banyak mazhab mengatakan berpendapat, ambo yakini solat berjamaah hukumnya wajib bagi para laki-laki. Di mana dalil wajibnya? Yang pertama syarat mengatur surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Ada 3 perintah dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah, dirikan solat, hukumnya kita sepakat wajib hukumnya. Wa atuz zakah, tunaikan zakat, kita sepakat wajib hukumnya. Warka'u ma'ar rakiin, cerita tentang orang solat lagi. Warka'u ma'ar rakiin, apa maksudnya? Ruku bersama orang-orang yang ruku. Apa maksudnya? Solat berjamaah hukumnya wajib bagi laki-laki, terutama orang yang balaga mengaku adai santiang jo adai. Jangan balaga jadi nini mama alim ulama cerdik pandai. Kalau nak tiba subuh berjamaah otak gadang. Semestinya di Indonesia ko, bahkan di dunia ko, orang yang paling soleh, orang yang paling takwa semestinya orang Minangkabau. Sebab yang punya falsafah adai bahasa nijo syarat, syarat bahasa nijo kitabullah, syarat mengatur adai memakai, cuman orang Minang yang punya, orang Arabnya tak punya tu. Santiangnya orang Minangkabau kok, santiang orang Minangkabau kok. Nah, terus yang tak sembahyang seminggu sekali tu orang itu. Yang hari-hari hidupnya juanjiang orangnya tu. Betul Ustaz kasana menyebut anjiang, tak perlu diterjemahkan wawaw. Kalau anjiang sebut anjiang Pak. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan surat Al-A'raf 176. Famathaluhu kamathalil kalbi. Orang yang lebih cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya rendah, perumpamaan mereka seperti anjing, kata Allah. Famathaluhu kamathalil kalbi. Tidak perlu dibuat seperti wawaw. Allah katakan anjing, sebut anjing. Jangan awak lebih bersantun, lebih beradab, perlu awak merasa lebih beradab daripada Allah Subhanahu wa taala. Caliak beko di rumah surah Al-A'raf 176. Allah sabut di situ anjing. Orang yang wakatunya habis untuk urusan dunia. Pai baburu talok jauh-jauh, menengah kaji nak talok, sama ju anjing kecil Allah. Maka tak heran kalau ada yang soto ju anjing sampai nak tahu mana orang mana anjing, sama ju bantuannya. Masya Allah muslimin. Mohon maaf, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kaji kau harus sampaikan di apa? Di orang Minangkabau yang bercalik lah banyak makan basi. Basi pakak, basi turiak, basi mada. Kok cerita di rantau nak tangguang orang Minangkabau yang paling santiang agamanya. Oh, kami orang Minang nak akan tagadai akidah kami doh. Alun tagadai akidah sembahyang seminggu sekali. Alun tagadai, alun pindah agama tu sembahyang seminggu sekali. Alun pindah agama tu juanjiang jo hidup sehari-hari. Kok berang yang punya anjing, kok berang seorang je lah. Kok mati tagang seorang je lah. Bila ketobat lah, bila kesadar je lah. Mujur musaji kau nak ada yang buat anjing. Masya Allah muslimin yang dirahmati oleh Allah. Itu yang pertama. Tauhid. Apa tauhid itu? Segala sesuatu yang dianggap, yang disamakan dengan kedudukan Allah sebagai Tuhan, yang lebih dicintai, yang lebih ditaati, yang lebih ditakuti. Tempat bergantung yang dianggap bisa mendatangkan rezeki, yang dianggap bisa menahan gunung Merapi. Ya, seperti gunung Merapi di Jawa ada Mbah Marijan, katanya penjaga kunci pintu gunung Merapi. Di gunung Merapi kok sia kuncinya di bagian datuk sia macik kuncinya tu. Masyaallah muslimin segadang kuncinya tu. Menganggap bisa menghindarkan bencana. Itu semuanya tauhid. Dukun-dukun itu tauhid tu. Santiang lo dukun tu taunya pitih orang hilang di mata saleknya, tahu dukun tu, setan dukun tu. Masyaallah muslimin. Oh bahas pegale kadai balabo pajang foto tuanku saliyah sanak mu di Pariaman, setan tu. Masyaallah muslimin. Tauhid.
Bahkan mungkin foto Tuanku Salih lebih bisa mendatangkan rezeki. Kalau boleh memajang foto, tunggu foto Yesus awak pajang leh. Yesus tu kan Nabi tu. Ha? Walau yang disalib itu bukan Yesus yang sebenarnya, bukan Nabi Isa yang sebenarnya. Masyaallah muslimin, kau kaji yang harus disampaikan. Kareh memang karena apa? Banyak orang Islam lah kareh, hatinya lebih kareh pada batu leh. Kemudian yang kedua masyaallah muslimin, Tuhan yang batil, sesat dan menyesatkan adalah al-alihah. Allah tegaskan dalam surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Pernahkah kau perhatikan orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, mempertuhankan hawa nafsunya? Malam pak di waktu subuh jago solat kamu saji, atau tidur di rumah, atau solat di rumah? Oh dek dingin di Sungai Puako, dingin di Pariaman, yalah angin. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah. Di masa Nabi ada Bilal yang pertama namanya Bilal. Di masa Nabi itu dua masyaallah muslimin. Karena di masa Nabi memang azan subuh itu 2 kali. Ya, azan pertama untuk menjagukan orang untuk solat tahajud atau puas untuk sahur. Azan kedua baru masuknya waktu solat. Azan pertama dikumandangkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Si Abdullah bin Ummi Maktum kau sahabat Nabi. Dek beliau kau lah perantaranya turun surat Abasa wa Tawalla. Surat Abasa. Lah gaya kecilnya bersobat ya Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau tahu aku orang tua yang buta. Aku orang tua yang buta, kata Abdullah bin Ummi Maktum. Rumahku jauh dari masjid. Jalan ke masjid berliku-liku. Banyak binatang berbisa, ular, kalajengking, ya, sipasan. Tidak ada orang yang senantiasa menuntunku ke masjid. Ya Rasulullah, bolehkah aku sholat di rumahku? Orang buta gaek, rumah jauh, tidak ada ondan, tidak ada sepeda, tidak ada ojek. Batanya meminta ke Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah aku sholat di rumahku? Kecik Rasulullah, apakah kau mendengar seruan azan? Dengar ya Rasulullah. Tidak ada keringanan bagimu untuk sholat di rumahmu. Dun sana ambo, yang orang Minangkabau, yang keciknya orang Baradai, orang gaek buta meminta ke Nabi untuk keringanan solat di rumah. Jangan kecek kajian bo kareh, suara moyo kareh sebab mo lahir di Medan, tinggal di Pariaman, ya, darah Batak bersambung bersujadah Pariaman, makanya kareh suara mo. Tapi amo tak pernah seperti Rasulullah. Kecek Rasulullah, datang orang buta kecek Rasulullah meminta keringanan sembahyang di rumah. Kecek Rasulullah, apakah kau mendengar suara azan? Dengar Rasulullah. Tidak ada keringanan bagimu untuk solat di rumahmu. Orang tua buta tidak dapat keringanan solat di rumah. Hei kalian para pemuda, sehat, rumah dekat masjid, mobil mewah banyak, motor banyak, kekayaan banyak, tidak ke masjid. Kau lebih buta daripada Abdullah bin Ummi Maktum. Rumah bertetangga dengan masjid, kalau istilah orang tinggal mulumpe, dia boleh tiba di masjid. Indak jo barang kek leh. Di riwayat yang lain Rasulullah menegaskan, aku ingin. Memang Rasulullah berkeinginan, belum dilakukannya, tapi beliau ingin. Apa keinginan beliau? Aku tunjuk salah seorang menjadi imam. Kumandangan qomat, aku tunjuk salah seorang menjadi imam. Dan aku ingin berkeliling kampung sembari membawa kayu bakar. Apabila aku dapati ada laki-laki yang sehat, balik, berakal, masih berada di rumah, sementara masjid telah mengumandangkan qomatnya, mereka masih berada di rumah, aku bakar rumah mereka. Kok nyampang idui awak di masa Rasulullah, ba'a rumah awak kini. Kok ingiaknya ialah lagi ke surau, kok ayahnya lagi ke surau, anak mudanya, anak lajangnya. Hei pemuda, di mana kalian waktu subuh? Demi pacar namuah pai bajawah-jawah bau hujan-hujan demi pacarnya. Demi Allah,
Main game talok sampai malaki subuh. Masuk waktu subuh pulang pai lalok, bukan pai sembayang. Abdullah bin Umi Maktum orang gaek nan buto, ndak dapat keringanan solat di rumah. Siawak. Maka benarlah kata Rasulullah, dua solat yang berat bagi orang munafik. Mengaku-ngaku Islam, mengaku-ngaku cinta Allah, cinta Nabi, cinta kitab Al-Quran, tapi berat mendatangi solat Isya dan subuh berjamaah. Siapa yang tidak mendatangi solat Isya dan subuh berjamaah, kata Rasulullah, orang munafik. Maka koreksi diri masing-masing. Subuh tadi di mana kita solat? Setiap subuh di mana kita solat? Setiap Isya di mana kita solat? Kalau kita sering meninggalkan masjid ketika subuh dan Isya, ketahuilah ternyata tampang kita ni yang sok soleh, yang sok alim, sok orang Islam KTP, ternyata orang munafik, kata Rasulullah. Maka kalau ingin melihat orang Islam hari-hari, lihat di waktu sholat Jumat, keluar orang Islam sadonyo ko. Yang sembahyang seminggu sekali keluar, yang ke musajid seminggu sekali keluar. Tapi kalau ingin mencari orang beriman, cari waktu subuh. Siapa yang rutin mendatangi sholat subuh berjamaah di masjid ataupun di musola, di surau, itulah orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Mohon maaf, masyaallah muslimin, ayang wak panggaan. Oh, Allah hadiah kekayaan, rumah megah, rumah mewah, kadai banyak di Au Kuniang. Korun lebih kaya pada awak, tahu diuntung lah awak, tahu diuntung awak, korun lebih kaya pada awak le. Oh, pangkat tinggi, dihormati, disegani. Tahu diuntung awak, Firaun lebih tinggi pangkatnya, tahu diuntung awak. Ana awak panggaan. Allah memanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tidak ada urusan yang lebih besar daripada urusan menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kok diturui kaji ko panjang, kaji ko sebenarnya bisa sampai asar khutbah Jumat ko. Tapi dek waktu Jumat ko banyak jamaah yang menggerutu, kok ustaz ko ndak sunnah ko panjang mana khutbahnya. Kalau untuk kaji taunya sunnah. Menggerutunya panjang mana khutbah, untuk kaji taunya sunnah. Ya. Dah datang seminggu sekali tahu lo sunnahnya itu. Masyaallah muslimin. Maka karena waktu yang singkat ini hanya dua yang baru bisa saya sampaikan dari sekian banyak Tuhan yang batil selain daripada Allah. Fa'tabiru albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di khutbah kedua ini saya sampaikan satu firman Allah, surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 106. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yu fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dzalika jazaa'um jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Allah berfirman yang artinya, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang yang paling merugi amal perbuatannya? Kata Allah, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang yang paling merugi amal perbuatannya? Yaitu orang-orang yang sia-sia amal ibadahnya selama hidupnya di dunia, tetapi dia menyangka telah berbuat sebaik-baiknya. Anan kurang diambo. Ambulah Islam 7 keturunan, ambulah solat, lah puasa, lah berzakat, lah haji, lah kurban, lah umroh, lah cukup sadonyo, an kurang diambo. Menurut dirinya lah berbuat sebaik-baiknya. Tapi kata Allah, semua amalnya sia-sia selama hidupnya di dunia,
amalnya sia-sia. Ada orang gaib meninggal umur 80 tahun. Selama 80 tahunnya beribadah, selama 80 tahunnya memeluk Islam, semua amalnya sia-sia. Apa sebabnya? Ayat berikutnya Allah menegaskan, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka itu orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah dan ingkar terhadap perjumpaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh ingkar ini? Lah tahu di kampung awak di masjid surau ada wirid pengajian, ndak tiba, ingkar. Di masjid awak kau mungkin ada wirid seminggu sekali paling tidak. Baran yang tiba, sia yang tiba. Orang yang acok nak tiba, orang yang ingkar. Merasa sudah pede, sudah yakin pahalanya sudah banyak dikumpulkannya. Beragama menurut seleranya masing-masing, pandai menyalah-nyalahkan orang lain, pandai menyesat-nyesatkan orang lain, merasa lebih baik dibandingkan orang lain, seakan-akan surga sudah di kapling-kaplingnya sendiri, hanya untuk kelompoknya sendiri. Oh, ambolah berjanggui, anak kurang janggui, ambolah panjang, ambolah berjubah, anak kurang lain, langsung kau ajian kurang lain. Menurut dirinya, dia telah berbuat sebaik-baiknya. Maka kata Allah, fahabitat amalu, maka hapuslah semua amal-amalnya. Semua amalnya hapus, kata Allah. Dan di akhirat kami tidak mengadakan penimbangan terhadap amalnya. Di akhirat tidak ditimbang amalnya. Maka masyaallah muslimin, balasan mereka adalah neraka jahanam. Dikarenakan mereka menjadikan ayat-ayat Allah sebagai gurau-gurauan dan menjadikan para nabi sebagai gurau-gurauan. Maka harapan ambo semoga masyaallah muslimin dalam khutbah Jumat yang singkat ini dan lewat waktunya sedikit, semoga para jemaah bisa bersabar untuk mengambil hikmah daripada khutbah yang ambo sampaikan kini kau, untuk kita mengevaluasi, memperbaharui iman dan takwa kita. Benarkah kita hanya bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala? Semoga kiranya kita yang hadir semua hari ini adalah orang-orang yang diterimakan taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya hari ini orang-orang yang dilunakkan hatinya untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir pada kesempatan kali ini senantiasa dirahmati oleh Allah sampai akhir hayat kita. Maka marilah syukuri nikmat ini dengan senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan campakkan rahmat Allah, jangan campakkan hidayah Allah, untuk kita senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya menghimbau kepada para dunsanak sekalian, orang yang baradai, dunsana ambo orang yang baradai, nenek mama alim ulama cerdik pandai, jo nanak kemanakan, mari babaliak kita ka surau, babaliak ka surau, ramian surau, ramian surau. Itulah kekuatan umat Islam. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima.